Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kawan-kawan, serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, selamat malam, sampurasun, sampurna ning ingsun. Itu salam dari Jawa Barat ya. Kita akan lanjutkan kajian tentang hijrah. Kemarin kita sudah bicarakan makna hijrah, jenis hijrah. Nah kemudian sebetulnya hijrah itu yang seharusnya kemarin dikatakan menuju ke arah yang lebih baik. Tapi hijrah itu kadang-kadang pindah saja begitu. Nah ini mungkin disebut bukan hijrah tapi meninggalkan kehijrahan begitu kalau pemikirnya. Nah ini para pemikir-pemikir kita khususnya yang disebut dengan siapa? As-Saqih dari Timur Tengah mengatakan bahwa orang Islam telah meninggalkan kitab Allah dan sunat Rasul. Meninggalkan. Kelihatannya memang bahwa Islam semakin gebyar. Yang umroh semakin banyak, Al-Quran semakin banyak, masjid semakin pada bagus di mana-mana. Tapi makna dalamnya yang disampaikan hijrah oleh pemikir-pemikir ini. Dia bilang bahwa kita sudah jauh dari Al-Quran dan dari sunnah Rasul. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah berkata, seorang muslim, seorang yang mengaku muslim tetapi tidak membaca Al-Quran, artinya dia sudah menjauhi Quran. Tidak membaca itu berarti sudah menjauhi Quran. Kemudian dia membaca Al-Quran tapi tidak memahami dan tidak mengerti maknanya, itu juga artinya dia menjauhi Al-Quran. Kemudian yang ketiga, dia membaca Al-Quran. Kemudian memahami makna dan isinya, tapi tidak melaksanakan perintah-perintah dan apa yang harus dilaksanakan, itu artinya juga sama dengan menjauhi Al-Quran. Jadi ada orang yang sekarang pintar Al-Qurannya dan lain sebagainya, itu belum tentu mengamalkan seluruh isi Al-Qurannya. Aki ketemu dengan Pak Wakil Gubernur, Pak UU Ruzanul Urum di Panjalu waktu peresmian Desa Raharja. Beliau bilang sekarang ini ada kekhawatiran bahwa di pesantren, di beberapa tempat perguruan, khususnya tentang pengajian-pengajian dan lain sebagainya, dia lebih condong atau lebih cenderung kepada bangga apabila kita menjadi penghafal Al-Quran saja begitu. Tapi kesananya, nah ini yang perlu kita pikirkan. Begitu Pak UU berbicara. Di situ ada Kang Dodo, waktu itu ada Wakil Bupati Ciamis, ya Kang Yana dan lain sebagainya. Dengan Akik dia ngomong. Begitu. Itu inti daripada kenapa kita jauh. Nah, di situ ada pernyataan dari orang-orang itu bahwa umat Islam itu adalah mudah dipecah belah karena dia lemah. Nah, ini hijrah. Mudah dipecah lemah karena dia lemah ya. Nah, di situ Rasulullah kan pernah bersabda bahwa umatku itu akan menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali yang melaksanakan, yang mengikuti
apa yang aku dan sahabatku amalkan. Itu al-hadis. Ya. Jadi dengan terpecah belahnya Islam tidak menjadi kekuatan. Ini yang disebut kenapa ada pernyataan di atas bahwa kenapa umat Islam itu tidak maju atau terbelakang, kenapa umat lain maju. Itu salah satunya ya. Begitu. Muhammad Iqbal ini pemikir dari Perancis ya, pernah mengatakan begini. Kita tidak perlu 1000 ekor kambing untuk mengusir seekor singa, tetapi kita perlu seekor singa untuk mengusir 1000 kambing. Ini kajian ini kajian. Jadi bahwa kita itu tidak kuantitas. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini lanjut. Islam itu jumlah pemeluknya semakin naik. Ada yang mengatakan sudah 20%, ada yang sudah di atas 2 miliar dari seluruh penduduk dunia ini yang dulunya sedikit. Ini alhamdulillah, tapi mari kita barengi dengan kuantitas yang bagus. Ini kajian kependudukan, terutama kepada para pengelola Bangga Kencana itu salah satunya. Yang harus kita pikirkan bahwa kita akan membentuk keluarga berkualitas dengan 9 ciri. Ya. Nah, itu yang kita perlu kaji kembali bahwa yang banyak itu belum tentu bagus. Tapi yang bagus itu pasti banyak. Ya. Yang bagus itu kalau rezeki itu sedikit tapi bagus, dia itu akan menjadi manfaat yang banyak. Orang itu satu tapi bagus akan menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Begitu, itu yang dimaksud dengan yang banyak belum tentu bagus tapi yang bagus itu pasti banyak. Begitu ya. Itu apa yang kita pikirkan sekarang sehingga kemajuan-kemajuan kita itu akan semakin berkembang. Ada satu hal lagi yang ingin Aki sampaikan, ini adalah para filosof kita ini adalah umat Islam itu sudah lama kehilangan jati diri. Atau rasa percaya diri, bukan jati diri ya, rasa percaya diri. Padahal rasa percaya diri itu kan orang ada pede, pede itu percaya diri, bukan pede percaya dukun. Kalau orang percaya diri, itu adalah kunci daripada kesuksesan segala sesuatunya. Nah, inilah yang mari kita kembangkan kembali untuk supaya kita kembali ke kejayaan di abad ke-7 sampai ke abad ke-14. Jadi hijrah itu bisa saja pindah. Sekarang sudah pindah, ini pindahnya tapi ke arah negatif menurut para pemikir ini, ya, para pemikir ini. Aki juga sama berpikirnya begini. Sekarang ini jumlahnya semakin banyak, tapi kita itu segala sesuatunya di dunia ini sampai kita itu kalah. Ya, kalah. Kenapa? Jadi istilah pedalangan itu jangan sampai matahari itu terbit dari barat. Itu filosofisnya. Matahari terbit dari barat itu artinya matahari itu kan kehidupan. Kehidupan kita itu sudah diatur oleh barat. Ya, sudah diatur oleh barat. Ketika dolar naik, maka harga-harga kita naik. Tapi ketika dolar turun, harga tetap tidak turun. Makanya kita orang Sunda bilang bahwa ulah ungut kalinuan, ulah gedag keanginan, kairin ku cikiih, kabawa ku cilincang, katiup ku angin barat. Katiup ku angin barat itu terbawa arus angin barat. Jadi bagaimana anginnya? Kita tetap bagaimanapun majunya harus itu kita temui. Tapi sekali lagi, kalau upacara adat pengantin Sunda dijemput bukan oleh suling tapi malah oleh saksofon, Aki tetap itu belum bisa terima. Mungkin karena Aki itu kuno ya, bukan kuno. Maksud kita itu kan suling itu, gamelan itu coba Ega Robot sekarang sudah begitu mendunia dengan cara-cara yang dikembangkan. Kenapa tidak itu? Bukan mengambil yang punya orang lain. Itu saja. Masih ada mungkin satu malam lagi kajian kita. Yang penting bahwa
kita itu harus kembali hijrah kepada yang lebih bagus. Bukan berarti mundur sekali lagi. Tapi kita hijrah, mari kita pindah kepada yang lebih bagus. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.